Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah mulai masuk ke al-qaidatus tsalitsah, kaidah yang ketiga. Ya, kaidah yang ketiga yaitu wala tansawul fadla bainakum. Secara singkat kita coba review dulu sebelumnya yang sudah kita bahas. Jadi kaidah ini merupakan salah satu kaidah penting dalam perilaku, ya, dalam interaksi antar sesama manusia. Dan ini sekaligus menunjukkan betapa agungnya agama ini dan sekaligus juga betapa agama ini mencakup semua aspek kehidupan termasuk perilaku sehari-hari. Nah, walatan saul fadla bainakum ini sebetulnya berada di ayat yang berhubungan dengan talak, ya, di surat Al-Baqarah. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fu alladhi bi yadihi 'uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa lalu wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Maknanya secara singkat adalah bahwa Allah memerintahkan pada orang yang terikat dengan ikatan yang paling suci antar manusia, yaitu ikatan pernikahan, agar jangan sampai melupakan, meskipun sampai akhirnya berpisah, jangan sampai melupakan masa lalu yang pernah dijalani bersama dalam kehidupan rumah tangga, dalam bermuamalah antara keduanya. Nah, kaidah ini juga posisinya setelah Allah perintahkan untuk memaafkan. Jadi maafkan dulu, kemudian jangan melupakan kebaikan antara kalian. Illa ayya'funa aw ya'fu alladzi biyadihi 'uqdatun nikah. Jadi itu artinya tetap dimotivasi untuk saling memaafkan dulu, baru kemudian nanti diingatkan jangan sampai melupakan. Kemudian di paragraf berikutnya masih di halaman 23 bahwa lupa itu adalah tabiat manusia. Itu pembawaan, semua kita pasti lupa. Dan tidak mungkin kita hilangkan dalam diri kita. Ya, tidak mungkin sifat lupa itu kita hilangkan. Nah, tetapi ayat ini menegaskan supaya jangan lupa, maksudnya adalah ya, jangan sampai mengabaikan atau kurang memperhatikan. Dan di ayatnya ditutup dengan innallaha bima ta'maluna basir. Itu ada alasan kenapa supaya jangan melupakan kebaikan. Jadi supaya jangan sampai melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara keduanya. Kemudian di halaman 24, hubungan suami istri itu umumnya tidak lepas dari masa lalu yang indah. Pasti saja ada masa-masa di mana keduanya menjalani keindahan rumah tangga. Ada masa-masa ketika suami melakukan banyak kebaikan kepada istri sebagai bentuk menunaikan kewajiban atau memberikan haknya istri atau sebaliknya. Nah, maka jangan sampai melupakan kebaikan yang pernah terjadi di antara keduanya. Lalu di paragraf berikutnya diingatkan betapa besarnya pengaruh memaafkan. Karena memaafkan itu bisa mendekatkan yang jauh dan menjadikan musuh sebagai kawan. Itu semua modalnya adalah memaafkan. Dan itulah yang namanya amalan hati. Makanya waktu itu kita sampaikan, kita pun sebagai orang yang kadang-kadang sudah terlanjur dianggap sebagai dai, bisa jadi kadang-kadang belum lulus di sini, belum bisa sepenuh hati memaafkan, maafkan orang lain, maafkan orang terdekat. Nah, ini kita semua perlu belajar. Jadi sebelum orang lain, kita mulai dari diri kita. Di paragraf berikutnya, kalau manusia itu saling mengakui kelebihan yang terjadi antar mereka, maka akan lebih mudah bagi orang yang berbuat dosa mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan dan mudah baginya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi antar mereka ketika ada masalah. Kemudian di paragraf berikutnya disampaikan bahwa kaidah ini
seandainya diterapkan tentu dipraktekkan dalam kehidupan rumah tangga tentu akan terjadi suasana yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga sampai ketika berpisah sekalipun. Nah, lalu di paragraf terakhir yang dulu kita bahas, beliau menyebutkan ada contoh orang yang berumah tangga dan kata beliau ini contoh langka, rubbama yakunu nadiran. Contoh langka, wa huwa li rajulin a'rifuhu syakhsiyan. Saya kenal secara pribadi orang tersebut talaqa zaujatahu allati lahu minha aulad, yang mencerai istrinya yang dari istri tersebut dia punya anak-anak. Fama kana minhu illa askanaha fid dauril ulwi ma'a auladihi alladziina baqau indaha. Dia punya rumah yang modelnya kan di sana seperti apartemen ya, rumah 2 lantai. Istrinya yang sudah dicerai itu tinggal di lantai yang atas. Kemudian dia tinggal di lantai bawah. Nah, kemudian wasara huwa alladhi yusaddidu fawatiral ittisalati wal kahraba'i wa yaqumu tafaddulan bin nafaqati ala mutallaqatihi. Dia yang membayarkan tagihan telepon, listrik, dan dia juga yang memberi nafkah kepada istrinya yang sudah dicerai. Hatta inna katsiran mimman haulahu min sukkanil hayyi la yadruna annahu mutalliqun. Sampai warga di sekitar komplek perumahan itu atau di kampung itu nggak tahu kalau dia sudah mencerai istrinya. Wa inni la ahsibuhu mimman balaghal ghayata fi imtithali hadha tawjihir rabbani wa la tansawul fadla bainakum. Dan saya menilai bahwa ini termasuk orang yang sudah mencapai puncak dari mengamalkan taujih rabbani, arahan dari Allah SWT ini, wala tansawul fadla bainakum. Naam, hadza misalun aziz. Ini adalah contoh langka. Lakinni azkuruhu li ubayyina anna fin nasi khaira. Saya sebutkan ini supaya orang tahu bahwa masih tetap ada kebaikan di tengah-tengah manusia. Wa hadza namudzajun akhar. Ini contoh yang lain. Lakin yahkihi qadil qadiyah Asy-Syaikh Ali At-Tantawi. Nah, kalau ini tapi kisahnya beda. Kalau yang ini adalah yang cerita Syekh Ali Tantawi yang memang memutuskan persoalan itu, bukan yang pelakunya, ya, tapi yang memutuskan kasus perceraian antara 2 orang. Yaqulu, beliau mengatakan qadiyatu khilafin baina zaujaini. Ada konflik antara suami istri, qala amaduhu wastafhala syarruhu. Ini berlangsung lama dan ternyata semakin hari semakin memburuk. Wantaha amruhu ilayya, dan akhirnya dihadapkan pada saya. Wa arada kullu minhuma da'wahu ala sahibihi, dan masing-masing menyebutkan alasan kenapa merasa bahwa masalah itu ada pada pasangannya. Muttahiman iyyahu bisu'il isyrati, ya, lalu menuduh pasangannya memang tidak berlaku baik dalam berumah tangga. Wa mutaliban bihuquqin alaihi, dan menuntut haknya, masing-masing menuntut hak dari pasangannya. Nah, ini masalahnya yang terjadi, artinya dua-duanya merasa bahwa yang salah adalah pasangannya. Suami merasa ya saling menyalahkan. Wa alahatil mar'atu bitolabit tolak. Lalu yang istri minta supaya dicerai. Wa bidammil auladi ilaiha duna nafaqatin. Dan istrinya minta supaya biar anak-anaknya ikut sang istri tanpa nafkah. Wa ba'da dirasatin daqiqatin lil qadiyah, setelah saya mempelajari, kata Syekh Ali Tantawi, setelah saya pelajari secara teliti masalahnya, tabayyana li anna la sabila lit taufiqi bainahuma ala halatihi marrahina. Saya melihat bahwa nampaknya sulit lagi untuk dipertemukan, dipertahankan untuk bersama itu sudah sulit. Memang kondisinya sudah semakin genting atau semakin berat ya. Faqarrartu ijra'a tajribatit talaqi limarratin wahidatin. Akhirnya saya putuskan sudah ditalak aja.
tapi talak satu. Kalau talak satu kan masih ada peluang untuk kembali. Wa aradtul fikrata alaihima. Ketika saya tawarkan wacana ini kepada keduanya, falam yataraddada fi qabuliha. Keduanya tanpa ragu lagi menerima. Wa auqa'a zauju at-talqata. Akhirnya sang suami menjatuhkan talaknya. Talak yang pertama. Wahuna, dan pada saat ini ja'altu azkuruhuma bihaqqil mawaddati warahmati wal aulad. Ya. Wahuna ja'altu udzakkiruhuma. Nah, di sini saya ingin mengingatkan keduanya tentang bagaimana cinta, sayang, termasuk juga masalah anak. Ya. Jadi artinya mengingatkan kembali bagaimana anak yang terpaksa harus berpisah orang tuanya. Wa khatamtu biqaulihi ta'ala, saya tutup dengan firman Allah Ta'ala, wala tansabul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan, jasa yang pernah terjadi di antara kalian di masa lalu. Wa kana likalami atharuhul ajil. Ternyata omongan saya ini punya pengaruh yang sangat cepat. Fa idza zauju yaqul. Akhirnya suaminya mengatakan idza kana al-amru lil mawaddati war rahmati wal aulad. Kalau itu masalahnya dan ini berkaitan dengan cinta, sayang, kemudian juga masa depannya anak-anak. Fa inni mutanazilun an kulli haqqin li 'alaiha. Saya akan melepaskan semua hak saya atas istri. Wa musta'iddun lil infaqi ala abna'i madamu fi kafalatiha. Dan saya siap untuk memberi nafkah kepada semua anak-anak saya selama anak-anak saya ini dalam tanggungan istri. Wa ajabatil mar'atu ala dzalika. Ternyata responnya juga sama. Dari istrinya mengatakan bi annaha hiya aidan mutanazilatun lahu an muakhkhari sadaqiha. Dan akhirnya ternyata sang istri juga sama. Istri juga menyampaikan hal yang sama, kemudian artinya tidak lagi menuntut untuk maharnya dikembalikan. Nah, ketika sudah disampaikan seperti itu, kemudian wa kana min asbabil khilafi baina hadaini zaujaini annal mar'ata kullama sta'at min zaujiha hawalat adh-dhahaba ila baiti ahliha fayamna'uha an tashhaba mata'aha siwa ma talbasuhu. Ternyata masalahnya itu adalah ketika ketika muncul masalah rumah tangga dan suasana dalam rumah tangga memburuk, istri lalu minta pulang ke rumah keluarganya, tapi suaminya melarang pulang dengan membawa barang-barang. Boleh pulang tapi hanya dengan pakaian yang dikenakan saja. Walakin ma in sara ila hadzin natijati hatta taghayyarul hal. Nah, tapi alhamdulillah setelah itu berubah keadaannya. Setelah beliau memberikan saran, nasihat tadi tentang mawaddah, tentang cinta, rahmat, kasih sayang, kemudian tentang anak. Kemudian waqala ar-rajulu li zawjihi. Lalu sang suami mengatakan pada istrinya, hadza miftahul bait. Ini kunci rumah, fakhudhi minhu ma tuhibbin wa da'i ma takrahin. Silahkan ambil semua yang kamu mau dan tinggalkan yang kamu tidak mau. Jadi silahkan ambil apapun yang diinginkan. Walaqad kana li hadzal mauqifi atharuhul balighu fi nafsi. Kejadian ini, peristiwa ini memberikan kesan yang sangat mendalam dalam diri saya. Wa aktsaru ma ra'ani minhu tilkad dumu'ul lati dzarafaha kullu minhuma. Yang lebih menyentuh lagi adalah air mata yang menetes dari masing-masing, dari suami dan istri.
Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang disebutkan dari bentuk terapan dari walatan saul fadla bainakum. Walinaqif qalilan inda mauqifin amaliyin fi siratin fi siratin man kana al-Qur'anu khuluquhu sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungkan sejenak. Ada kejadian yang langsung kita bisa lihat dari sirahnya orang yang akhlaknya Al-Qur'an. Linara kaifa kana yutarjimul Qur'ana amaliyan fi hayatihi. Agar kita bisa tahu bagaimana beliau menerjemahkan Al-Qur'an dalam kehidupannya sehari-hari. Wadzalika annahu sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min Thaif, yaitu ketika beliau pulang dari Thaif, ba'da an baqiya syahran yad'u ahlaha, setelah tinggal sekitar 1 bulan mendakwahi penduduk Thaif, walam yajid minhum illal adza, dan beliau tidak mendapati selain hal-hal yang menyakitkan. Ya, mendapatkan gangguan, mendapatkan cacian, makian, sampai dilempar. Raja'a ila Makkah, beliau pulang ke Makkah. Fadakhala fi jiwaril Mut'im bin Adi. Beliau masuk ke dalam perlindungannya Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi. Ini salah seorang tokoh di Mekah ya. Fa amara auladahu al-arba'ata falabisu as-silah. Lalu Mut'im bin Adi ini menyuruh 4 orang anaknya untuk mengenakan atau memakai senjata. Wa qama kullu wahidin minhum indar rukni minal ka'bati. Kemudian masing-masing berada di salah satu pojok dari Ka'bah. Fabalagha dzalika Quraisyan faqalu lahu. Ya, lalu berita ini, kejadian ini sampai kepada orang-orang Quraisy. Maka kemudian disampaikan faqalu lahu, lalu orang-orang Quraisy ini mengatakan kepada Mut'im bin Adi, antar rajulul ladzi la tukhfaru zimmatuka. Anda ini adalah orang yang semua yang menjadi tanggungan Anda ini tidak akan mungkin berani ada yang mengganggu atau menodainya. Jadi ya artinya tidak mungkin ada yang mengganggu orang yang dalam lindungan Anda. Terjemahnya begitu ya. Nah, Mut'im bin Adi nih. Nah, kemudian wa matal Mut'im bin Adi musyrikan. Mut'im bin Adi mati dalam keadaan musyrik. Tapi apa? Coba lihat. Lakinnan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yansa lahu dzalikal fadla. Nabi SAW tidak lupa kebaikan yang pernah dilakukan oleh Mut'im bin Adi. Fa'arada ayyu'abbira an imtinanihi liqabulil Mut'im bin Adi ayyakuna fi jiwarihi. Beliau ingin mengungkapkan bagaimana jasanya Mut'im bin Adi ketika menerima beliau. Dan beliau dalam perlindungan Mut'im bin Adi dan anak-anaknya. Fi waqtin kanat Makkatu kulluha illa nafaran yasiran diddan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kejadiannya pada saat Nabi SAW berada di kota Mekah dan hanya sedikit sekali orang yang membela Nabi SAW. Selebihnya adalah orang-orang yang menjadi musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuknya? Falamman tahat ghazwatu Badrin. Ketika perang Badar berakhir, qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan tsumma kallamani fi haula'i annatna la taraktuhum lahu." Seandainya
Mut'im ibnu Adi masih hidup ya, karena Mut'im ibnu Adi hayyan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, summa kallamani, kemudian datang menemui saya, berbicara pada saya, negosiasi gitu ya. Negosiasi pada saya tentang tawanan-tawanan ini, tentu saya akan bebaskan tawanan tersebut untuk Mut'im bin Adi. Karena Mut'im bin Adi. Jadi ini untuk menunjukkan bagaimana jasa yang pernah dilakukan oleh Mut'im, dan Nabi SAW membalas itu. Dan itu beliau sedang ingin menjelaskan bentuk dari walatan saul fadla bainakum. Kebaikan yang pernah dilakukan oleh Al-Mut'im ibni Adi. Nah, kalau di buku terjemahan tulisan Arabnya ada sedikit keliru itu. Mut'im jadi Mu'tim. Iya, toknya kebalik, ketukaran ya pada saat nyalin. Iya, khotok. Si Mut'im itu kan sudah dengan yang contoh pertama tadi kan rumah tangga. Iya, kalau ini contoh yang lain. Jadi untuk menunjukkan ini bisa juga pengeterapannya pada kejadian bukan rumah tangga kan. Iya. Dalam mengingat jasa orang, kita pernah ditolong orang. Iya. Walaupun yang menolong itu orang kafir atau orang musyrik sekali. Iya. Jadi ini contoh lain, dan dari pertama contoh yang sebelumnya tuh contoh-contoh dari kehidupan sekarang. Kalau yang ini contohnya dari Sirah Nabawiyah, yang kedua contoh-contoh sebelumnya rumah tangga. Kalau ini contoh yang lain dari terapan walatan sahul fadla bainakum. Jadi bisa, kalau terapannya bisa dalam kehidupan sosial ya. Iya. Bertetangga. Betul. Kalau masalah bertetangga bisa berorganisasi. Iya. Contohnya pokoknya dia menjadi kaidah sulukiyah. Kaidah dalam berinteraksi antar sesama. Wal makna lau talaba minni tarkahum wa itlaqahum minal asri bi ghairi fida'in la fa'altu. Maknanya, maksudnya makna dari ungkapan ini, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan lalu minta supaya tawanan-tawanan ini dilepaskan tanpa ada tebusan sama sekali, saya akan lakukan itu. Dzalika mukafa'atan lahu ala fadlihi sabiqi fi qabulil jiwar. Ini adalah sebagai bentuk membalas kebaikan yang pernah dilakukannya sebelumnya. Itu memberikan perlindungan kepada Nabi SAW pada saat beliau kembali dari Taif menuju Makkah. Fa salawatullahi wa salamuhu ala muallimin nasil khairah. Salawat dan salam juga kepada orang yang telah mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Kemudian min suwari tatbiqati hadhil qaidah. Nah, ini sekarang bentuk-bentuk lain dari penerapan kaidah ini. Fi hayatina, dalam kehidupan kita, majmu'atun minal alaqat. Dalam kehidupan kita ini ada serangkaian interaksi atau hubungan. Jadi ada banyak sekali bentuk-bentuk hubungan siwa alaqatiz zawaj, selain hubungan pernikahan. Imma alaqatu qarabatin, bisa jadi hubungan kekerabatan, au musaharatin, ya, atau hubungan bisa periparan, ya, peripian, au alaqati amalin, atau hubungan kerja satu dengan yang lainnya. Fama ahrona an nutabbiqa hadhil qaidata fi hayatina. Betapa pentingnya dan betapa layaknya kita ini menerapkan kaidah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Liyabqal wuddu walituhfadul huququ. Agar mawaddah, rasa cinta yang pernah ada sebelumnya itu tetap bertahan, dan agar hak-hak tetap ditunaikan. Wa tatasafal qulubu, agar hati juga tetap terjaga kebersihannya. Wa illa fa inna mujanabata tatbiqi hadhil qaidatil akhlaqiyatil azimah yakni mazidan minat tafakkuki wa dan li ba'dil akhlaqis syarifati. Karena menjauhi kaidah ini
artinya tidak menerapkan kaidah ini akan menambah keretakan dalam hubungan dan akan merusak sebagian akhlak yang mulia. Wa minal akhlaqi wa minal alaqatil lati la yakadu yanfakku anha ahaduna, di antara hubungan yang hampir-hampir tidak ada satupun di antara kita yang terlepas dari hubungan tersebut adalah alaqatul amal, hubungan kerja. Sawa'un kana hukumiyan au khasan au tijariyan. Baik hubungan kerja itu di instansi pemerintah, swasta, atau bisnis, ya, perdagangan. Faqad tajma'una bi ahadin minan nasi alaqatu amalin. Kita kadang dikumpulkan karena ikatan kerja. Waqad taqtadi adz-dzurufu an yahsulal istighna'u an ahadil muwazzafin. Nah, ini bentuk terapannya. Kadang-kadang dalam situasi tertentu bisa jadi, bisa instansi pemerintah, bisa swasta, bisa sebuah perusahaan bisnis, lalu memberhentikan pekerja, istighna an ahadil muwazzafin. Jadi bisa jadi terjadi pemberhentian hubungan kerja, au intiqali ahadil atrafi ila makani amalin akharin bi raghbatihi wa ikhtiyarihi, atau sebaliknya. Atau memang karyawannya tersebut yang ingin pergi mencari tempat kerja yang lain, resign, dan bi raghbatihi wa ikhtiyarihi, dengan inisiatif, dengan keinginan dan pilihannya sendiri. Jadi bukan diberhentikan, tapi yang bersangkutan memang milih untuk pindah. Wa hadza mawdhi'un min mawadhi'i hadhil alaqah. Hadhil qaidah. Ini adalah salah satu bentuk tempat penerapan kaidah ini. Fala yanbaghi an yunsal fadlu bainat tarafaini. Jangan sampai dilupakan kebaikan antara dua pihak. Fakam huwa jamilun ayyubadiru ahadut tarafaini illa is'arit tarafil akhir. Artinya berapa banyak kebaikan yang pernah dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Ya, artinya kalau kebaikan yang pernah dilakukan di masa lalu pasti ada. Baik dari pihak, kalau itu dari perusahaan misalnya, atau dari pihak karyawannya. Annahu wa in tafarraqna. Nah, ini poinnya. Meskipun kita berpisah, ba'da muddatin minat ta'awuni, setelah sekian lama bekerja sama, fa inna dzarfal intiqali la yumkinu ayyun siyana ma kana bainana min wuddin wa ihtiramin. Maka situasi berpisah itu tidak mungkin membuat salah satu di antara kita ini melupakan kebaikan, melupakan rasa cinta, saling hormat, menghormati yang pernah terjadi di masa lalu. Wa ta'awunin ala masaliha mustarakah. Dan juga kerjasama yang terjadi untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, kebaikan bersama. Walidzalika fa innaka tukbiru ulaikal afrad wa tilkal muassasatil lati tu'abbiru an hadhil qaidati amaliyan bi haflin takrimi au tawdi'i lidzalika tarafi. Maka kadang-kadang kita lihat ada yang untuk menghormati kebaikan tersebut, untuk sebagai bentuk menghargai, akhirnya diadakan semacam upacara pelepasan. Ya, upacara pelepasan, ada yang untuk yang akan pensiun, ya, akan bisa pensiun, akan diberhentikan atau akan pamit. Ya. Nah, ini kadang-kadang ada yang lalu mengadakan itu dengan maksud untuk mengingat kebaikan yang pernah terjadi di antara keduanya. Fa inna hadza min adz-dzikriyatil jamilatillah allati la yansahal muhtafa bihi. Ini adalah kenangan-kenangan indah yang tidak mungkin dilupakan oleh yang bersangkutan. Wa idza aradta an ta'rifa mawqi'a wa athara mithli
hadhil mawaqifil jamilati fandur ilal atharin nafsi asal billadhi yatrukuhu adamal mubahlati biman badalu wa khadamu fi muassasatihimul hukumiyah awil khasa liiddati sanawat. Kalau ingin melihat, jadi kalau Anda ingin melihat bagaimana pengaruh hal tersebut, bagaimana kesan yang sangat kuat tentang hal tersebut dalam kehidupan, bagaimana pengaruh dari belajar menghargai orang, tidak melupakan kebaikannya, kata beliau, coba lihat kebalikannya. Lihat kebalikannya, yaitu bagaimana pengaruh secara kejiwaan, pengaruh negatif dari tidak diperhatikan, tidak diberikan haknya kepada orang-orang yang telah berkhidmat, telah berbuat baik, telah berjasa, telah bekerja di instansi pemerintah, swasta, atau tadi perusahaan selama bertahun-tahun. Fala yasiluhum wala khitabu syukrin. Tidak menyambung hubungan, tidak nyambangi, dan juga tidak ada ucapan terima kasih atas kebaikan yang pernah dilakukan di masa lalu. Nah itu pasti akan memberikan kesan ya. Ini sama sekali tidak ada ucapan terima kasih atas apa yang pernah dilakukan. Nah itu contohnya. Sekarang contoh yang lain. Ini contoh-contoh ini tujuannya adalah untuk memperkuat kaidah tadi wala tansaul fadla bainakum. Wa min mayadini tatbiqi hadhil qaidah. Nah, ini bentuk yang lain adalah bentuk terapan kaidah ini al-wafa'u lil muallimin. Bentuk wafa ya. Artinya bentuk membalas kebaikan, balas budi kebaikan muallimin, orang-orang yang menjadi guru-guru kita, yang pernah mengajar kita. Wa hifdzu atharihimul hasani fi nafsil muta'allim, dan menjaga atau mengingat jasa-jasa baik guru pada diri murid atau yang belajar. Jadi diingat-ingat kebaikannya. Wa a'rifu mu'alliman min ruwadi ta'limi fi ihda manatiqi biladina. Saya ingat salah seorang pengajar, dan ini salah seorang tokoh ya, yang ya salah seorang tokoh guru yang mengajar di salah satu wilayah di negeri kami. Di catatan kakinya disebutkan huwal Ustadz Abdul Aziz Ibnu Ibrahim Al-Kharif min Ujahai Huraimila. Menjadi salah satu seorang tokoh di tempat di daerah namanya Huraimila. Daraba misalan qayyiman lil wafa. Nah, beliau memberikan contoh yang sangat mendalam ya. Contoh yang sangat tinggi, yang sangat baik bagaimana membalas budi. Id lam yaqtasir wafa'uhu li asatidatihi alladziina darrasuhu. Beliau tidak membatasi wafanya itu, balas budinya hanya kepada guru-gurunya yang pernah mengajarkannya. Bal imtadda li abnaihim hinama mata asatidatuhu rahimahumullah. Bahkan kebaikan itu berlanjut sampai kepada anak-anaknya ketika guru-guru tersebut sudah wafat rahimahumullah. Wa yazdadu ajabuka, rasa kagum Anda akan terus bertambah. Hina ta'lamu annahu yatawasalu ma'ahum wa hum kharijul mamlakah. Sampai menjalin hubungan baik dengan guru-gurunya, kalau sudah wafat berarti anak-anaknya, ketika anaknya sudah berada di luar Saudi. Sampai di luar negeri pun tetap menjalin hubungan. Sawa'un fi Misra awis Syam. Baik berada di Mesir atau di negeri Syam. Fadillahi darru hadzal rajuli wa aktsara fil ummati min amsali. Betapa luar biasanya orang seperti ini, dan mudah-mudahan Allah memperbanyak orang-orang seperti ini. Ya. Mudah-mudahan Allah memperbanyak orang-orang seperti ini.
Nah, artinya kebaikan yang pernah dilakukan oleh gurunya itu dibalas bukan hanya sampai pada gurunya tapi juga sampai anak-anaknya. Wa rahimallahu al-imam Syafi'i yauma qala. Mudah-mudahan Allah merahmati Imam Syafi'i pada hari ketika beliau mengatakan al-hurru man hafidha widada lahdhatin wa man afadahu lafdhatin. Wa man afadahu lafdhah. Jadi orang yang merdeka itu, ini maksudnya yang berjiwa merdeka, bukan budak, adalah orang yang mengingat kebaikan, kemudian kalau itu widad itu artinya bisa juga maknanya cinta yang terbangun, kasih sayang, kedekatan, meskipun itu cuma lahdah, cuma sesaat, itu yang diingat, kebaikan yang cuma sesaat. Waman afadahu lafdah, dan mengingat-ingat orang yang telah memberikan manfaat pada dirinya meskipun hanya cuma satu kata. Itu namanya orang yang merdeka. Jadi dia mengingat kebaikan orang, mengingat jasa orang meskipun cuma lahdah, meskipun cuma sesaat. Jadi bukan kebaikannya, bukan keburukannya yang diingat. Nah, yang pertama lahdah, yang kedua lafdah. Lahdah itu hanya sesaat, kalau lafdah hanya cuma satu kata. Dia pernah menyebutkan kebaikan atau memberikan nasihat meskipun cuma satu kata. Itu yang diingat-ingat. Wa fi waqi'ina mawadhi'u katsiratun li taf'ili hadhil qa'idatil qur'aniyatil karimah. Dalam realita kehidupan kita ada begitu banyak tempat untuk kita menerapkan kaidah Qur'aniyah ini. Kaidah Qur'aniyah yang mulia ini. Falil jiranil ladzina iftaraqu minha nasib. Tetangga yang berada di dekat rumah kita lalu kemudian kita berpisah, pindah rumah, pindah kampung, maka mereka juga punya nasib, punya jatah, punya hak. Wali jama'atil masjidi min haddun. Sama-sama jamaah masjid meskipun bukan tetangga dekat juga punya hak. Bal hattal amil wal khadim alladhi ahsanal khidmatah. Bahkan termasuk sampai kepada pekerja, karyawan, pembantu yang telah berkhidmat dengan baik. Walihadzil qaidati huduruhal qawi fil muamalah. Kaidah ini perlu kita hadirkan secara kuat dalam muamalah kita dengan orang-orang tersebut. Hatta qala ba'du ahlil ilmi. Sampai-sampai sebagian ahlul ilmi mengatakan min barokatir rizki, termasuk berkahnya rizki, Allah yansal abdu al-fadla fil mu'amalah. Seorang hamba itu tidak melupakan jasa dalam berinteraksi dengan orang lain. Artinya orang lain yang pernah berinteraksi dengan dia yang baik itu diingat. Itu adalah termasuk berkahnya rizki. Yang menjadi penyebab rizki itu menjadi berkah, tidak melupakan kebaikan itu. Kama qala ta'ala wala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian melupakan kebaikan jasa yang pernah ada di antara kalian. Dengan apa? Bitaisiri al musirin. Dengan memberikan kemudahan pada orang yang sedang kesulitan. Wa indharil mu'sirin. Dan memberikan tunda kepada orang yang berhutang tapi belum bisa melunasi hutangnya. Wal muhabati indal bai'i wasyira. Dan mempermudah dalam menjual dan membeli. Bima tayassara min qalilin au katsirin, baik sedikit maupun banyak yang Allah mudahkan baginya. Fabidzalika, dengan cara itulah yanalul abdu khairan katsira. Seorang hamba akan mendapatkan banyak kebaikan. Nah, ini nasihat sebagian ulama untuk mendatangkan keberkahan rezeki yang Allah telah berikan kepada kita. Nas'alullah ta'ala, mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Ta'ala ayyahdiyana li ahsanil akhlak, agar Allah memberikan kepada kita
membimbing kepada kita, memberikan hidayah kepada kita untuk bisa meneladani, untuk bisa mempraktikkan akhlak yang baik, wal a'mal, dan amal yang baik. La yahdi li ahsaniha illa huwa. Tidak ada yang memberikan petunjuk pada akhlak yang baik kecuali Dia, maksudnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyu'idana min sayyi'iha. Nah, ini biasa doa itu kadang menyebutkan salah satu sisinya tanpa menyebutkan kebalikannya, itu sudah langsung bisa dipahami, tapi bisa juga disebutkan kebalikannya untuk menguatkan, menegaskan. Ini kita minta supaya diberikan akhlak yang baik. Lalu wa ayyu'idana min sayyi'iha. Kalau tadi minta yahdiyana, kebalikannya wa ayyu'idana. Dan mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita semua min sayyi'iha, dari sayyi'il akhlak dan sayyi'il a'mal. Dari akhlak yang buruk dan perbuatan yang buruk. La yu'idhu minha illa huwa subhanahu. Tidak ada yang bisa melindungi kita dari akhlak-akhlak buruk, perilaku buruk, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kaidah yang ketiga, yaitu kaidah walatan sahul fadla bainakum. Ayatnya bermula dari pembahasan tentang talak di surat Al-Baqarah 237, tapi terapannya luas dalam semua kehidupan kita sehari-hari. Dan pada perkantoran ya, karena yang penting itu menyangkut hubungan antar manusia ya, dalam kehidupan, yang dalam interaksi manusia itu pernah berbuat baik, dari suatu saat dia pernah berbuat tidak baik, maka yang diingat adalah yang kebaikan. iya. Dan yang berat itu adalah ketika kadang kita tergoda untuk nyentil keburukannya. Mengingatkan maksudnya. Nyentil, ya. Nyebutkan keburukannya. Jadi itu kan sebetulnya ayatnya kan mengingatkan kita supaya diingatkan yang diingatkan kebaikannya. Tapi dasar kita ini orang buruk, ya. Akhlak kita ini sudah terbiasa terbentuk dengan buruk. Lingkungan kita juga buruk. Pendidikan kita juga buruk, ya. Jadi akhirnya itu tuh nggak bisa hilang. Ada aja gitu momentum ketika kita sebutkan keburukan tuh ya. Ya. Itu ya disebutkan itu. Padahal kan sebetulnya nggak diperlukan. Ya sudah, nggak usah disebutkan gitu ya. Tapi itu untuk menunjukkan bahwa akhlak itu kalau mau jujur, kita tuh susah sekali betul-betul menjadikan akhlak baik itu sampai betul-betul menjadi akhlak yang mengakar kuat. Makanya kenapa ketika dulu murid-muridnya Imam Sufyan lalu diskusi dan ngobrol tuh gini, yuk kita sebutkan kebaikan-kebaikan guru kita. Lalu disebutkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ada yang begitu banyak. Lalu salah satu komentarnya saya itu ada, kita ini satu saja kebaikan itu kita belum punya. Satu aja kebaikan itu kita belum punya. Misalnya apa? Jujur. Setiap kali kita itu jujur itu menjadi akhlak kita yang sampai betul-betul tertanam kuat dalam kondisi apapun kita selalu jujur. Kemudian menjaga lisan. Terus kemudian kalau tadi walantan saul fadlah bainakum, itu ternyata beratnya luar biasa. Itu menjadi akhlak yang memang itu melekat dalam kehidupan kita. Satu saja itu susah. Apalagi kalau banyak. Kan lebih susah lagi. Karena memang kalau akhlak itu kan ukurannya bukan pernah berbuat baik, tapi itu selalu gitu. Dan kita bisa merasakan ini baru 3 kaidah saja. Iya, semuanya betul, berat. Berat deh. Nanti kalau udah keempat, kelima, balin salam ala nafsihi basirah walau alqama adhirah. Nah itu kan nanti kerasa lagi. Kemudian yang berikutnya ke 5, ke 6. Kan terasa ya ini pertama memang tadabbur itu memang sebetulnya perlu perenungan yang lebih jauh dan mendalam. Yang kedua, prakteknya itu lebih sulit lagi. Pertama tadabburnya sendiri kan sebetulnya bagian dari tadabbur ya. Kan akhirnya
kita cuma bahas potongan ayat, bukan satu ayat malah. Cuma potongan ayat. Karena kita nggak membahas semua bagian ayatnya. Ya, yang bagian yang lain dari ayat ini cuma disinggung singkat sekali. Tapi fokusnya di walatan saul fadlah bainakum. Cuma tadabur walatan saul fadlah bainakum saja, kita akan merasakan ternyata ini maksudnya ke mana-mana. Nah, ini kan bentuk tadabur. Jadi, artinya tadabur itu bagaimana kita melihat ayat ini memberikan atau membangun kesadaran kepada kita, ini bisa diterapkan di semua bagian kehidupan. Nggak lalu terjebak pada membatasi ayat ini hanya pada kasus perpisahan suami istri, kemudian jangan melupakan kebaikan antara keduanya. Tapi kita terapkan dalam semua bagian kehidupan. Sehingga nanti kita lihat, bisa jadi kita sendiri masuk dalam orang yang harus diingatkan dengan. Dan itu cara tadabbur yang paling kuat adalah selalu setiap kali ketemu yang seperti ini, kita tunjukkan kita ini, saya. Sebab kalau itu nggak muncul, nggak hadir, terus lalu kemudian yang muncul adalah kita bercerita tentang orang, nggak selesai. Artinya akhlak itu nggak tuntas kita selesaikan. Padahal kan kita inginnya belajar bagian itu kan kita selesaikan kita dulu sebelum orang lain. Kan orang lain itu nanti urusan kedua, ketiga, keempat kan nanti setelah kita selesaikan. Kalau ketemu ayat seperti ini kan yang pertama harus diselesaikan kita dulu. Ya, kita masih punya banyak PR ya. Ya, ketemu kaidah-kaidah begini kan kerasa sekali. Wah, ini ternyata ya betapa buruknya kita ini, betapa jeleknya kita, dan sampai sekarang gini, kuat nggak kita ini langsung mempraktikkan satu kaidah ini dan kemudian kita coba latihan 1 pekan. Harus setelah kita belajar gini 1 pekan gitu. Coba kuat nggak itu? Walatan saul fadla bainakum misalnya. Bisa nggak ketika di majelis apapun ya kita sebutkan kebaikan yang pernah terjadi antara kita sampai kepada orang yang pernah bermusuhan dan kita sakit hati, tersinggung, marah, terus sudah berpisah dengan kita. Terus latihan ya 1 minggu kita merasakan beratnya luar biasa. Dan yang paling bagus adalah prakteknya sama orang yang lagi musuhan sama kita. Berpisah dengan kita. Sudah nggak lagi ada hubungan. Ya, kan tadi disebutkannya kemana-mana itu. Kalau di rumah ya dengan pembantu, selain dengan suami istrinya, dulu pembantu yang pernah berbuat baik sama kita, terus kemudian pembantu itu sudah nggak ada. Kan kalau tadi murid kepada gurunya, itu sampai kepada anak-anaknya, terus kita melakukan itu nggak sama anaknya. Nah, itu satu. Tapi kan kemudian yang kedua, nanti ke teman kerja, teman sekolah, teman kampus, teman itu kan banyak sekali. Makanya kenapa di bahasan tadabbur itu salah satu contoh yang sering sekali disebutkan sebagai bentuk penerapan kana khuluquhul Quran itulah dari sirah nabawiyah. Kan kalau kita belajar materi kaifa amalahum sallallahu alaihi wasallam kan merasakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berhasil menerapkan dalam semua keadaan itu. Pada semua orang. Kalau kita baru cuma sebagian terus sisanya masih belum, ya itu tadi lagi-lagi akhlaknya sebagian kecil. Pernah gitu. Tapi pernahnya juga sedikit gitu. Rasulullah memberi makan Bang Wis yang buta itu. Yang ngasih dan juga ada dimaki-maki sama pemiliknya tetap. Kalau orang biasa kan susah. Iya. Gak tahu terima kasih gitu. Iya. Dia memberi, dia maki-maki kan ada alias Indonesia.